Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Keluaran pasalnya yang kedua di ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Puji nama Tuhan. Judul renungan pada saat ini adalah terpilih. Di dalam setiap kehidupan manusia, ketika manusia itu lahir, ada sebuah cerita, ada cerita di balik setiap hal yang Tuhan izinkan dalam setiap orang-orang yang dikasihinya. Kadang kita berpikir hidup kita itu tidak terjadi begitu saja. Ketika kita lahir, bertumbuh, melalui pendidikan, bekerja, lalu selanjutnya adalah menikmati masa tua. Namun di dalam Alkitab tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi secara kebetulan. Bahkan kelahiran kita pun terjadi karena rencana Allah yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang seorang tokoh besar di dalam sejarah Alkitab, yaitu Musa. Kita tahu bersama bagaimana Musa adalah seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun sebelum Musa menjadi pemimpin, ternyata dia hanyalah seorang bayi Ibrani yang hampir kehilangan nyawanya karena keputusan kejam Fir'aun untuk membunuh semua laki-laki Ibrani. Dan di dalam Keluaran pasal yang kedua di ayat yang ke-10, di sini mencatat sebuah perjalanan penting dalam hidup Musa, bagaimana putri Fir'aun yang memberi nama Musa, yaitu dengan arti ditarik dari air, dan di balik dari penamaan yang diberikan oleh putri Fir'aun itu ada makna rohani yang mendalam. Musa bukan hanya diselamatkan secara fisik, tetapi dia juga ditarik keluar dari ancaman kematian untuk satu tujuan yang besar yang Tuhan tetapkan sejak awal. Dan pertanyaan bagi setiap kehidupan kita, mengapa Tuhan Allah menyelamatkan Musa? Dan untuk pertanyaan yang lebih penting, kita akan merenungkan bersama-sama mengapa Allah menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita juga menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Tuhan untuk menerima setiap kasih, karunia, dan anugerahnya. Hari ini kita akan mendalami bersama bagaimana kisah peristiwa tentang seorang bayi yang diberi nama Musa mengajarkan 3 kebenaran penting dalam tujuan hidup, identitas, dan penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, di sini yaitu Musa diselamatkan untuk tujuan yang lebih besar. Ketika Musa tidak hanya diselamatkan dari air sebagai bentuk tindakan belas kasih dari putri Fir'aun, tetapi karena Allah sudah mempersiapkan rencana yang sangat besar bagi kehidupan Musa. Namanya yang berarti ditarik dari air menjadi simbol bagaimana nantinya Allah telah menetapkan, telah memberikan misi bagi Musa untuk menarik bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita tanpa tujuan. Ketika kita diselamatkan baik itu secara rohani, baik itu secara jasmani, Tuhan telah menetapkan dan kita harus siap bagaimana ketika orang-orang mungkin di sekeliling kita bertanya, untuk apa Tuhan menyelamatkan kehidupan kita? Karena untuk kita menerima kasih karunia-Nya, untuk kita menerima anugerah-Nya, kemurahan-Nya dalam kehidupan kita, jadi kita dipanggil untuk menjadi dampak, untuk menjadi saluran kasih, terang dan kebenaran bagi orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah kita belajar bagaimana ada identitas dalam kehidupan Musa, yaitu identitas baru di tengah lingkungan asing. Musa dibesarkan di lingkungan kerajaan Mesir, tetapi di sini dia adalah tetap seorang Ibrani. Dia hidup dalam dua dunia, yaitu Mesir dan Ibrani. Ketika Allah menggunakan pengalaman, ketika Allah menggunakan setiap hidupnya untuk menjadi pribadi, dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, Musa sudah dipersiapkan Allah sejak masih bayi. Ketika dia ditarik oleh putri Firaun dari sungai Nil, itu sudah menjadi tanda awal bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi pribadi seorang pemimpin. Di dalam Roma pasal yang ke-12, di ayatnya yang kedua, di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita mungkin berada di dunia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak ingin tinggal di satu tempat ketika kita berdiam diri. Tetapi Allah ingin kita tetap mengingat identitas kita sebagai anak-anak-Nya. Bahkan mungkin ketika kita berada di tempat asing atau tidak nyaman, itu adalah bentuk satu proses yang Tuhan izinkan untuk kita mau siap dipakai Tuhan untuk menjadi pribadi, menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang yang dapat berdampak dan menjadi terang. Dan yang terakhir adalah Musa mengalami penyertaan Tuhan, yaitu persiapan Allah selalu tepat waktu dan caranya selalu tepat. Di dalam penyelamatan Musa ketika pengangkatannya sebagai anak putri Firaun dan segala pengalaman hidupnya bukanlah suatu kebetulan. Allah telah bekerja di balik layar untuk membentuk Musa sebagai pemimpin yang akan dipakai Tuhan dalam pembebasan bangsa Israel. Ketika inilah menjadi sesuatu yang tepat, Tuhan memilih Musa dari saat masih dia bayi sehingga Tuhan telah mempersiapkan hidupnya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Dan di dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita tidak mengerti proses yang sedang kita alami, tetapi kita bisa percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan kehidupan kita. Waktu dan cara Tuhan itu selalu sempurna. Yang penting adalah kita harus tetap setia dan taat di tengah proses yang Tuhan izinkan. Dan dari sini kita dapat belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah mari kita mau menemukan tujuan hidup di dalam Kristus. Mengapa Tuhan memberi setiap kehidupan kita hidup dan memberikan kesempatan yang baru? Cari kehendaknya melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Lalu mari kita mau hidup setia dengan identitas sebagai anak Allah. Di sekolah, di pekerjaan, atau mungkin di lingkungan yang penuh dengan tekanan, selalu ingat bahwa kita adalah
pangeran atau putri kerajaan Allah, anak-anak yang telah dipilih oleh Allah. Jadi jangan pernah kompromi oleh hal-hal duniawi. Lalu yang terakhir adalah mari kita mau menerima setiap proses yang Tuhan izinkan dengan sukacita. Seperti Musa ketika sedang dibentuk oleh Tuhan, jangan pernah menyerah di tengah proses. Tetap percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Ketika kita mau mendapatkan progres, kita harus melewati proses, tetapi jangan pernah protes. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang kedua di ayatnya yang ke-10. Bagaimana ini adalah pengingat bagi setiap kehidupan kita bahwa Allah itu selalu menyelamatkan kehidupan kita untuk maksud, untuk rencana Allah yang lebih besar. Nama Musa bukan hanya berarti ditarik dari air, tetapi juga simbol bagaimana penarikan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Menarik kita dari masa lalu, dari dosa, dan dari ketidakjelasan menuju panggilan yang kudus dan mulia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami telah Engkau pilih untuk menjadi anak-anak yang dapat membawa dampak, membawa terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terus Tuhan yang memakai kami, Tuhan izinkan setiap visi misi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sehingga kami dapat mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sebab Engkau melawat keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan membawa kelepasan. Engkau menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan seperti yang telah Engkau firmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabimu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.